wabarakatuh. Kami dari kelompok 59, nama saya Devani Nendi Aurelia Cantika, NPM 19320-115. Nama saya Sinta Rizky Azizah, NPM 190-320-123. Berikut ini merupakan video visualisasi dari kami mengenai modul 1, yaitu ERD, JDM, PDM, dan Database, dengan studi kasus penjualan alat tulis kantor. Yuk simak videonya. Saya Sinta Rizky Azizah, NPM 19320-123, akan menjelaskan laporan resmi bab 1 sampai bab 4, dan nanti bab 5 sampai praktek pembuatan ERD, JDM, PDM, dan database akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Devani Nendi, NPM 190-320-115. Baik, di sini kita akan menjelaskan modul 1 tentang ERD, JDM, PDM, dan database. Latar belakangnya yaitu pertama, Sistem Informasi Manajemen (SIM), Management Information System atau MIS, adalah sistem perancangan bagian dari pengendalian internal suatu bisnis yang meliputi pemanfaatan manusia, dokumen, teknologi, dan prosedur oleh akuntansi manajemen untuk memecahkan masalah bisnis seperti biaya produk, layanan, atau suatu strategi bisnis. Sistem informasi manajemen juga mengolah data. Di situ juga terdapat kayak database dan seterusnya. Di sini juga terdapat ERD. ERD itu merupakan suatu model untuk menjelaskan hubungan antar data dalam basis data berdasarkan objek-objek dasar data yang mempunyai hubungan antar relasi. JDM juga adalah suatu model yang menggambarkan secara detail struktur basis data dalam bentuk logik. Nah, PDM sendiri merupakan gambaran secara detail basis data dalam bentuk fisik. Oke. Dan di sini kita mengambil rumusan masalah, mengambil studi kasus karena bagaimana cara membuat sistem informasi manajemen yang efektif dan efisien pada penjualan alat tulis kantor di toko. Kita mengambil studi kasus ini karena dalam penjualan ATK saat ini masih belum efisien dan memerlukan lebih banyak waktu gitu, karena belum diolah secara terkomputerisasi dan juga dari segi pemasarannya masih menggunakan pamflet dan brosur, di mana hal tersebut membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Oleh sebab itu, kami membuat sistem yang insya Allah lebih memudahkan dalam pengolahan data dan pemasarannya. Di sini juga terdapat tujuan praktikum. Yang pertama, praktikan dapat memahami dan membuat suatu database ERD berdasarkan ERD, JDM, PDM. Yang kedua, praktikan dapat membuat database sistem penjualan ATK di toko. Yang ketiga, agar praktikan dapat mengetahui atribut dan relasi yang digunakan dalam masing-masing entitas pada penjualan alat tulis kantor. Nah, di sini juga terdapat tinjauan pustaka. Yang pertama itu tadi ERD. ERD sudah disinggung sedikit di atas, yaitu ERD adalah model teknik pendekatan yang menyatakan atau menggambarkan hubungan suatu model. Di dalam hubungan ini, ternyata tersebut dinyatakan yang utama dari ERD adalah menunjukkan objek data dan hubungan yang ada pada entitas berikutnya. Nah, simbol-simbol dalam ERD sebagai berikut. Yang pertama, entitas. Entitas suatu yang nyata atau abstrak yang mempunyai karakteristik di mana kita akan menyimpan data. Yang kedua, atribut, ciri umum semua atau sebagian besar instansi pada entitas tersebut. Yang selanjutnya, relasi, hubungan alamiah yang terjadi antara satu atau lebih entitas. Yang keempat, link, garis penghubung atribut dengan kumpulan entitas dan kumpulan entitas dengan relasi. Nah,
Nah, di sini juga ada CDM. CDM adalah suatu desain konsep utama dari suatu database yang menghubungkan antar tabel. Nah, di sini juga menjelaskan notasi-notasi dalam CDM yang digunakan. Itu yang pertama persegi 4. Persegi 4 itu menyatakan entitas dan di bawahnya menyatakan atribut. Yang kedua garis, menyatakan relasi sebagai penghubung antara himpunan relasi dan dengan himpunan entitas dan himpunan entitas dengan atributnya. Yang ketiga, ada kardinalitas relasi, dapat dinyatakan dengan banyaknya garis cabang pada garis relasi, dan pada garis relasi dapat langsung dituliskan nama relasi yang menghubungkan antar entitas. Di sini juga ada PDM. PDM merupakan gambaran fisik dari database yang akan dibuat dengan mempertimbangkan DBMS yang akan digunakan. Ini basis data, yang terakhir itu basis data atau database dalam dunia komputer terutama oleh pemrograman programmer sudah tidak asing lagi karena seringkali disinggung dan berhubungan langsung. Namun untuk memudahkan memahami apa yang dimaksud dengan basis data ada sebaiknya terlebih dahulu apa yang dimaksud basis data. Nah, basis data adalah kumpulan informasi yang disimpan dalam komputer secara sistematik sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi data dari database. Nah, selanjutnya masih ada beberapa contoh dari CDM, BDM itu tadi. Nah, kita masuk di MySQL. MySQL adalah DBMS yang open source dengan dua bentuk lisensi, yaitu free software dan shareware. Jadi, MySQL adalah database server yang gratis dengan lisensi GNU atau General Public License, sehingga dapat Anda pakai untuk keperluan pribadi atau komersil tanpa harus membayar lisensi yang ada. Itu. Nah, kelebihan dari MySQL. Kelebihan dari MySQL itu yang pertama mendukung integrasi dengan bahasa pemrograman lain. Yang kedua, tidak membutuhkan RAM besar. Yang ketiga, mendukung multi-user. Yang keempat, bersifat open source. Yang kelima, struktur tabel yang fleksibel. Yang keenam, ada tipe data yang bervariasi. Nah, sekarang kekurangan dari MySQL. MySQL itu juga mempunyai kekurangan 3. Yang satu, kurang cocok untuk aplikasi game dan mobile. Yang kedua, sulit mengelola database yang besar. Dan yang terakhir, technical support yang kurang bagus. Gitu. Di sini juga terdapat query. Oh, bentar teman-teman. Ini terdapat sifatnya yang open source terkadang membuat aplikasi tidak menyediakan technical support yang memadai. Gitu. Jadi technical support MySQL itu dibilang kurang bagus gitu. Hal ini membuat pengguna itu kesulitan gitu kalau menggunakan MySQL. Gitu. Kalau yang query ini mana nih? Oh ini. Query memasukkan arti ke kode yang digunakan di berbagai bahasa query. Entah itu SQL atau software yang lain, baik user maupun database dapat selalu bertukar informasi selama keduanya menggunakan bahasa yang sama. Gitu.
Nah, langkah-langkah pengerjaan. Yang pertama, pelanggan mendatangi karyawan. Yang kedua, karyawan mengambil ATK. Yang ketiga, pelanggan membawa ATK. Yang keempat, pelanggan membayar di kasir. Dan yang terakhir, kasir mencetak nota. Di sini kita menggunakan relasi yang harusnya dengan kata aktif gitu loh, kayak membawa, mencetak, membayar. Gitu. Di sini bentuk model ERD. Bentuk model ERD kita dari pelanggan mendatangi karyawan. Di sini pelanggan juga mempunyai atribut. Atribut yang pertama itu nama pelanggan, alamat pelanggan, dan lain sebagainya. Nah, relasinya itu mendatangi, mengambil, membawa, mencetak, membayar. Di sini caranya yang pertama, membuka Sybase Power Designer. Nanti dijelaskan oleh rekan saya aja ya. Jadi kita skip aja ke bawah. Langsung ke CDM. Ya. Ke CDM. Yang pertama itu menentukan entitas dan atribut. Nah, entitasnya kan kita ada beberapa nih. Jadi nanti harus dimasukkan satu-satu dulu. Nanti soal pemrograman nanti dijelaskan oleh rekan saya. Kita langsung ke bawah. Nah, buka aplikasi exam. Nanti terus buka browser, kemudian buka localhost, buat database baru. Nah, di sini di bab 4 kita akan membahas hasil dan pembahasan. Nah, di sini juga terdapat output program sistem informasi penjualan alat tulis kantor. Nah, jadi tadi ERD tadi dimasukkan ke sini. ERD kalau buat bikin ERD-nya nanti ada di video-video nanti ya buat rekan saya. Nah, ini tampilan ERD dari penjualan ATK. Ini juga tampilan CDM, basis data penjualan ATK. Ini tampilan PDM, basis data penjualan ATK. Terus ini output di examnya tadi. Nah, outputnya nanti kita ada 5. Iya. Output pelanggan, karyawan, nota, kasir, sama ATK tersebut. Gitu. Nah, di sini juga terdapat analisa output tugas praktikum. Yang pertama, analisa output ERD. Analisa output ERD pada studi kasus penjualan alat tulis kantor adalah didapatkan 5 entitas, yaitu karyawan, pelanggan, kasir, nota, dan alat tulis kantor.
di mana setiap entitas memiliki beberapa atribut sebagai pelengkap gitu loh. Atribut karyawan yaitu ID pelanggan, ID karyawan, ID nama karyawan, dan nomor telepon karyawan. Atribut pelanggan yaitu pelanggan, nama pelanggan, dan alamat pelanggan. Kalau atribut kasir, ada kasir, ID kasir, nama kasir, ID kasir, dan alamat kasir. Atribut nota, ID nota, tanggal pembelian, dan total pembayaran. Selanjutnya, atribut alat tulis kantor adalah nama barang, ID barang, tipe barang, harga barang, dan stok. Nah, di sini juga terdapat analisa output TDM. 5 entitas atribut, didapatkan entitas atribut relasi dan derajat relasi yang ditentukan. Nah, di mana 8 entitas yaitu karyawan, pelanggan, kasir, nota, dan alat tulis kantor. Oke, yang mana atribut karyawan adalah atribut karyawan ya, ID karyawan itu primer key, terus ID pelanggan primer key, ID kasir primer key, ID nota primer key, dan ID barang primer key. Langsung ke bawah aja ya, mungkin ya. Nanti semisal kurang jelas di pemrograman nanti bakal dijelaskan oleh rekan saya. Nah, sekarang analisa output PDM. Pada output PDM, entitas alat tulis kerja mengarah pada pelanggan dan karyawan, sedangkan pada entitas nota pembelian, tanda panahnya mengarah ke kasir. Nah, primer key merupakan istilah yang sering kita sebut sebagai kunci utama pada field tertentu di dalam sebuah tabel yang menjadi acuan yang dapat dipakai untuk mendefinisikan suatu baris rows data. Nah, langsung bawa aja ya mungkin teman-teman ya. Nah, ini analisa output exam. Database adalah kumpulan data yang telah disusun dengan aturan dan ketentuan tertentu serta saling berkaitan sehingga bisa memudahkan pengguna untuk mengolah juga mendapatkan informasi yang diperlukan. Nah, selanjutnya kita masuk pada bab 5 yaitu kesimpulan dan saran. Berdasarkan hasil analisa yang telah kami lakukan didapatkan kesimpulan sebagai berikut. Jadi, pada permasalahan basis data penjualan ATK yang kami buat, didapatkan 5 entitas yaitu karyawan, pelanggan, kasir, nota, dan alat tulis kantor, di mana pada masing-masing entitas tersebut memiliki atribut. Atribut karyawan adalah ID karyawan sebagai primary key, nama karyawan, dan telepon karyawan. Nama karyawan menggunakan variabel karakter dan telepon karyawan menggunakan integer. Lalu, pada entitas pelanggan, atributnya adalah ID pelanggan sebagai primary key, nama pelanggan, dan alamat pelanggan, dengan menggunakan variabel karakter. Lalu, entitas kasir, atributnya yaitu ID kasir sebagai primary key, nama kasir, dan alamat kasir, dengan tipe data, yaitu menggunakan variabel karakter. Selanjutnya, entitas nota. Entitas nota memiliki atribut yaitu ID nota sebagai primary key, tanggal pembelian, total pembayaran dengan tipe data masing-masing atribut menggunakan variabel karakter. Lalu, atribut alat tulis kantor adalah ID barang sebagai primary key, nama barang dengan tipe data masing-masing atribut adalah variabel karakter serta harga barang dan stok menggunakan variabel integer. Yang kedua, terdapat relasi di antara entitas tersebut. Relasi mendatangi dari pelanggan ke karyawan dengan kardinalitas many to one, yang berarti dalam kondisi nyata banyak pelanggan dapat mendatangi satu karyawan dan satu karyawan dapat melayani banyak pelanggan. Selanjutnya yaitu relasi mengambil dari entitas karyawan ke entitas alat tulis kantor dengan kardinalitas one to many, yang berarti karyawan dapat mengambilkan beberapa ATK.
Selanjutnya, relasi membawa dari entitas pelanggan ke entitas alat tulis kantor dengan kardinalitas one to many, yang berarti pelanggan dapat membawa banyak alat tulis kerja. Dan relasi membayar dari entitas pelanggan ke entitas kasir dengan kardinalitas many to one, yang berarti beberapa pelanggan dapat membayar pada satu kasir. Dan yang terakhir yaitu relasi mencetak dari entitas kasir ke entitas nota dengan kardinalitas one to many, yang berarti kasir dapat mencetak beberapa nota. Dan untuk yang terakhir yaitu dalam pemahaman mengenai pembuatan database sistem secara CDM terdapat manfaat penggunaan dalam perancangan, yaitu memberikan gambaran yang lengkap dari struktur basis data, yang berarti hubungan dan batasan-batasannya. Selain itu juga, database mempermudah pekerjaan dalam hal penjualan alat tulis kantor. Untuk yang terakhir, terdapat saran untuk modul 1, Laboratorium Sistem Informasi Manajemen. Yang pertama, sebaiknya diberikan buku modul untuk mempermudah praktikan dalam membaca. Kedua, sebaiknya pada modul diberikan langkah-langkah proses pengerjaan. Sebaiknya pada modul diberikan penjelasan yang mudah dipahami. Yang keempat, sebaiknya disediakan komputer lebih banyak. Dan yang terakhir, sebaiknya diberikan penjelasan lebih pada contoh laporan resmi. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat CDM, PDM, ERD, dan database pada PHP MyAdmin. Untuk membuat ERD, kalian tinggal pakai aplikasi Word. Terus untuk membuat ERD-nya, untuk entitas kalian menggunakan rectangle, kalian klik insert, shape, terus kalian klik rectangle ini. Untuk relasi kalian menggunakan bidang seperti ini, belah ketupat di sini. Lalu untuk atributnya kalian menggunakan lingkaran untuk mengisi atributnya. Kalian tinggal tambah-tambah sesuai ERD yang kalian ingin buat. Dan untuk menghubungkan di antara entitas, atribut, dan relasi, kalian menggunakan garis untuk menghubungkannya. Terima kasih. Nah, berikut ini merupakan cara untuk membuat konseptual data model. Pertama-tama kita buka aplikasi Power Designer, kita pilih model tipenya dengan menggunakan conceptual diagram, kita klik OK. Lalu di sini ada halaman kosong dan kita akan menentukan entitasnya dengan mengklik entity seperti ini. Untuk menambahkannya kita tinggal klik pada halaman, kita gunakan 5 entitas. Kita klik 5 kali. Lalu untuk mengganti nama entitasnya kita tinggal klik 2 kali saja. Kita ganti dengan pelanggan. Untuk menentukan atribut kita tinggal pilih saja atribut. Kita isi atributnya. ID pelanggan. Atribut yang kedua yaitu nama pelanggan dan alamat pelanggan. Nah, untuk tipe datanya kita menggunakan variabel karakter, panjangnya yaitu 30. Untuk nama pelanggan kita menggunakan variabel karakter juga, panjangnya 30. Dan begitu juga dengan alamat pelanggan. Lalu pada atribut ini kita menentukan primary key-nya, yaitu primary key-nya adalah ID pelanggan dan untuk yang lainnya adalah mandatory. Kita klik OK jika sudah selesai. Lalu untuk entitas kedua kita klik lagi. Entitas kedua adalah karyawan. Kita ganti atributnya dengan ID karyawan, nama karyawan, dan nomor telepon karyawan. Kita lakukan hal yang sama
Untuk namanya variabel karakter juga, panjangnya 30. Nomor telepon, saya menggunakan integer untuk angka saja. Dan primary key-nya adalah ID karyawan juga. Nah, kita lakukan pada 5 entitas ini, dan saya akan mencontohkan untuk membuat relasi di antara entitasnya, yaitu tinggal klik icon relationship, kita taruh di sini, kita hubungkan dengan entitas karyawan. Nah, jika sudah keluar, untuk mengganti nama relation-nya, kita klik 2 kali. Relasi antara pelanggan dan karyawan adalah mendatangi. Kalau sudah, untuk kardinalitasnya, yaitu saya memilih many to one karena banyak pelanggan itu datang ke satu karyawan, dan satu karyawan bisa melayani banyak pelanggan. Nah, kita lakukan kepada 5 entitas di sini dan didapatkan hasil seperti ini. Untuk relasi antara pelanggan dan karyawan adalah mendatangi, relasi karyawan dengan alat tulis kantor adalah mengambilkan, relasi pelanggan dan alat tulis kantor adalah membawa, relasi pelanggan dengan kasir adalah membayar, dan relasi antara kasir dengan nota adalah mencetak. Seperti itu cara membuat conceptual data model. Terima kasih. Physical data model, cara membuatnya yaitu dari CDM yang sudah jadi, kita klik tools, kita generate physical data model. Kita tunggu. Nah, kita klik generate new physical data model. Kita klik OK. Nah, berikut ini merupakan PDM dari CDM studi kasus kami, di mana di PDM ini sudah saling berhubungan karena sudah dihubungkan dengan relasi yang ada. Mudah bukan? Next! Berikut ini merupakan video untuk membuat database pada PHP MyAdmin localhost. Sebelum itu, kita harus menggenerate PDM yang kita punya menjadi SQL. Kita klik database, kita pilih generate database. Nah, karena SQL yang saya miliki sudah tersimpan, sebelum itu kalian bisa kasih nama untuk file SQL. Dan untuk penempatan SQL yang kita akan simpan, kita klik OK. Kita close. Dan kita nyalakan exam yang kita miliki. Ini sudah nyala. Kalau tandanya sudah stop, ini berarti sudah nyala. Lalu kita buka web localhost PHP MyAdmin. Kita klik new. Kita beri nama pada database yang kita miliki. ATK baru. Kita pilih create. Nah, kita sudah membuat tabel baru. Lalu kita import file SQL yang kita miliki. Kita pilih file SQL-nya. Nah, ini merupakan file SQL yang sudah tersimpan. Kita klik 2 kali. Kalau sudah, kita klik go. Kita tunggu untuk beberapa saat. Nah, ini sudah masuk. Lalu kita akan mencontohkan untuk mengisi pada tabel alat tulis kantor. Kita pilih insert atau tambahkan. Kita beri ID barangnya misalnya A01B. Tipe barangnya yaitu misal tanggung. Nama barangnya amplop Garuda. Kita beri harganya misalnya 5.000 dan stok yang kita miliki adalah 50.
kalau sudah terisi, kita klik Go. Nah, kalau sudah seperti ini berarti sudah berhasil. Kita coba lihat. Sudah berhasil. Lalu kita coba untuk mengisi di tabel karyawan. Sama caranya, kita klik dulu tabel karyawan. Kita pilih Insert. Nah, pada pengisian setiap kolomnya ini tidak boleh sama dengan entitas lain karena nanti akan error. Jadi kita beri contoh A01. ID barang bisa kita pilih apabila kita sudah mengisi pada tabel alat tulis kantor. Nah, berhubung saya sudah mengisi, jadi kita pilih nama karyawan misal Devina, nomor telepon. Ini kita klik Go, akan berhasil. Nah, kita lihat di sini, ini sudah berhasil. Lalu kita pindah ke kasir. Cara yang sama, kita klik Insert. Kita pilih ID kasirnya 101. ID nota belum dapat kita isi karena tabel nota belum kita input. Nama kasirnya misalnya Sri, alamat kasirnya Jalan Belambangan nomor 1. Nah, apabila kita mau mengisi 10 kali, kita tinggal tambahkan pada sini row-nya, kita tambah sampai 10. Nah, ini sebagai contoh, jadi kita klik Go. Kita lihat sudah masuk. Ini 0 karena pada tabel nota belum terisi. Kita isi dahulu pada tabel nota, kita klik Insert. ID nota misalkan 1111, tanggal pembelian tanggal 1 bulan 3 2021, total pembayarannya misalkan 100.000. Kita klik Go. Nah, sudah berhasil. Nah, pada tabel pelanggan yang terakhir, caranya sama, kita klik Insert. ID pelanggan misalnya 01B, ID karyawan A01, ID kasir 101, ID barang A01B, nama pelanggan Yupiah, alamatnya misalkan Jalan Penukoro. Kita klik Go. Nah, ini sudah berhasil. Seperti itu. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa like, comment, and share karena itu bentuk support dari kalian buat kami. Terima kasih untuk Bapak dosen serta para aslab dan teman-teman sekalian. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.